Nafsu. Balas dendam juga. Karena sudah kelaparan seharian ya. Iya, jadi- Kira-kira gimana tuh Kak tipsnya Kak? Ya sama. Jadi ada beberapa yang harus kita perhatikan juga makan nutrisinya. Nah, tapi untuk sesuai yang udah diajarkan lah kalau agama kita ya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Pandu Abdurrahman, saya tim marketing dari Universitas MH Tamrin. Nah, kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh kakak yang ganteng ini. Tentunya beliau juga berasal dari kampus Universitas MH Tamrin. Nah, boleh diperkenalkan diri kakak siapa dan sekarang lagi berkuliah di semester berapa dan prodi apa kak? ya, makasih Mas Pandu sebelumnya. Nama saya Lingga Trianda. Saya dari Fakultas Kesehatan, prodinya program studi Profesiners. Profesiners juga. Betul. Kalau Profesiners itu dia itu lanjutan atau memang program sendiri kak? Oh iya, jadi ingin cerita sedikit Mas Pandu ya. Jadi Profesiners itu masih bagian dari prodi sarjana keperawatan. Sarjana keperawatan. Cuma Profesiners itu jenjang selanjutnya dari program studi sarjana keperawatan dan sudah diakui sama pemerintah dan undang-undang. Oke. Ada di pasal nomor 38 tahun 2014 itu tentang undang-undang keperawatan kan. Jadi pendidikan keperawatan itu ada 3, vokasi, akademik itu sarjana keperawatan dan profesi. Oke. Jadi, Berarti kalau untuk S1 keperawatan ini kalau ingin menjadi tenaga ahli di keperawatan dia lanjut di Profesiners ya kak? Betul. Bukan gitu ya? Betul, Benar ya? betul, Oke. betul. Nah jadi Profesiners ini adalah lanjutan dari S1 keperawatan teman-teman. Jadi teman-teman nih yang mau ngambil langsung S1 keperawatan nanti dilanjutkan di Profesiners, yaitu masa studinya selama 1 tahun ya kak ya? Betul, kurang lebih. Kurang lebih 1 tahun. Kalau betul sudah berapa lama kak sekarang? Jadi saya masuk Profesiners itu 2020 Oktober. Nah, sekarang sudah mau masuk semester genap sih, udah semester genap, jadi udah setengah perjalanan lah. Setengah perjalanan, jadi kurang lebih 6 bulan, 7 bulan ya kak ya. Oke, nah teman-teman, hari ini kita bersama Kak Lingga ingin membahas tips-tips cara hidup sehat selama bulan puasa ya kak ya. Betul, Oke. betul. Karena selama ini kan nih, apalagi di masa pandemi nih kak ya, sangat sulit ya menjaga kesehatan ya kak ya, sangat rentan terhadap penyakit-penyakit ya kak ya. Kalau dari Kak Lingga sendiri nih, selama bulan puasa ini dan selama pandemi ini, untuk menjaga kebugaran dan kesehatan apa aja sih kak yang dilakukan? Iya, jadi ingin bercerita ya. Sekarang kan lagi memasuki bulan puasa. Benar. Nah, bulan puasa itu kan kalau untuk umat Islam itu sendiri kan kita ada yang namanya kegiatan beribadah puasa full 30 hari. Benar. Nah, jadi untuk persiapannya ya, puasa itu dalam keadaan sebenarnya badan kita udah sehat sebelumnya, ya kan? Tapi untuk menjaga kesehatan itu sendiri ada beberapa tips lah supaya puasa itu untuk berefek lebih sehat loh, bukan untuk memperburuk gitu kan. Jadi yang pertama tipsnya ya untuk sahur sih yang pertama, semuanya harus diperhatikan dulu. Ya, karena mulai dari awal itu memang Betul. sahur ya kak ya. Ya, dari situ nanti akan menentukan. Betul. Ya, oke. Jadi apa yang dimakan pas sahur itu menentukan nanti di siang harinya. Jadi apa yang kita makan pasti ada manfaat di siang harinya biar nggak lemas dan lain-lain. Ada tips yang pertama. Apalagi sekarang kan puasa itu kurang lebih 12-13 jam. Jadi selain untuk menahan lapar, haus, ada juga energi, pikiran dan lain-lain semuanya diturunin dulu deh untuk kita supaya mendekatkan lagi kepada sang Holik gitu kan. Jadi yang pertama untuk konsumsi sahur itu sudah ditentukan juga sama pemerintah, namanya gizi seimbang ya. Dulu mah namanya 4 sehat 5 sempurna. Nah sekarang gizi seimbang. Apa aja yang kita makan? Yang pertama ada karbohidratnya, tuh, ada vitaminnya, ada proteinnya, ya kan, terus ada lemak dan lain-lainnya. Berarti untuk komposisi makanan juga harus seimbang ya kak ya, Betul. masing-masingnya ya. Oke. Cuma jeleknya orang Indonesia sekarang mikirnya gini, udah yang penting sahur keisi biar kuat puasanya. Belum tentu orang yang makannya gak baik
ya kan, malah bisa berefek juga ntar siangnya lemas dan lain-lainnya gitu kan. Benar. Jadi ada beberapa yang harus kita makan, contohnya boleh nasi putih nggak apa-apa, nasi putih. Lalu ada ikannya nggak apa-apa, anjuran lah protein kan, dan ada sedikit kandungan glukosanya juga ngotak, minum teh hangat minimal. Nah teh hangat itu kan untuk energi juga kan sebenarnya, untuk meningkatkan energi badan kita juga. Terus jangan lupa asupan vitaminnya seperti buah, dan buahnya juga bukan buah yang menimbulkan efek. Contoh, ada pasien misalkan dia ingin berpuasa, dia punya riwayat GERD. Jadi GERD itu gastroesophagus reflux disease. Itu apa tuh Kak? Semacam penyakit atau dia penyakit kayak gastritis, asam lambung lah orang bilangnya. Simpelnya asam lambung ya kayak. Tapi yang ada efeknya, dia kalau sekali makan muntah. Banyak pagi-pagi, apalagi ibu saya tuh, kalau dia makan yang berbau-bau tajam, yang dimakan pasti keluar lagi. Berarti emang ada enak gitu. Makanan sensitif yang bisa membuat ya asam lambung itu naik ya, seperti itu ya kayak. Makanya itu kan harus diperhatikan lah. Ya kalau bisa makan yang masih normal-normal aja, nasi anget nggak apa-apa, nasi merah lebih bagus, kentang, sayur, protein dan ikan dan lainnya. Dan jangan lupa asupan cairannya juga. Minimal 2-3 gelas untuk sahur. Itu udah memenuhi kebutuhan sehari ya. Tips yang pertama pola makannya dulu, asupan nutrisinya. Nah, terus yang kedua, jangan lupa ya, habis sahur jangan langsung tidur dulu. Kenapa Kak? Karena kan biasanya kalau orang kekenyangan tuh pokoknya langsung tidur, nyaman banget ya, ngantuk biasanya. Itu kenapa tidak boleh Kak? Atau ada batas waktu atau durasi habis makan berapa menit untuk tidur? Iya, jadi gini. Sahur itu kan berarti kita kan ada aktivitas makan lah ibaratnya. Makanan yang kita cerna. Nah, contoh kita misalkan makan sate, biasanya orang Indonesia sate pas sahur tuh. Jadi ada beberapa makanan yang perlu harus berapa lamanya dicerna. Contoh, untuk bahan-bahan daging itu minimal 2-3 jam baru bisa dicerna, turun gitu. Nah makanya kalau dia masih 1 jam pertama bisa terus ngantuk tidur, itu berarti ngerusak pencernaan. Ya. Jadi badan kita belum siap untuk mencerna, tapi kita langsung tidur. Ya kan efeknya banyak. Pertama bisa kegemukan, ya kan. Jadi pokoknya langsung tidur aja gitu. Jadi badan kita diam, nggak ada pembuangan kalori, batasan kalori gitu kan. Jadi bisa kegemukan, terus bisa kelainan pencernaan juga. Sampai kayak tadi juga bisa efek asam lambung meningkat. Soalnya dia nggak ada aktivitas lagi. Kalau misalnya habis sahur tuh langsung tidur. Ya lebih baik habis sahur itu jangan langsung tidur dulu, melakukan aktivitas misalkan sholat subuh ringan ya. Sholat subuh aja dulu minimal ke masjid gitu kan, ke masjid. Nah habis dari situ olahraga ringan, jangan langsung tidur dulu, minimal 2-3 jam baru boleh tidur gitu, sampai terbit matahari, jangan langsung masih gelap fajar kan, habis subuh nggak langsung tidur, apalagi nggak sholat subuh, ya kan. Benar. Oke, lalu tips yang ketiga nih Kak. Tips yang ketiga, diusahakan tetap melakukan aktivitas produktif sih ya, namanya jangan malas-malesan puasa. Ada yang bilang kan gini, ibadahnya orang tidur, ibadahnya puasa, ibadahnya orang tidur itu ya ibadah gitu kan, dalam berpuasa sebenarnya. Ibadahnya orang tidur saat puasa juga ibadah seperti itu. Padahal lebih baik beraktivitas ya, bermanfaat juga. Iya makanya itu banyak orang yang masih stigma masyarakatnya masih kurang. Benar. Ya sebenarnya ya kalau kita dalam keadaan puasa adalah beberapa aktivitas, kita bisa olahraga ringan. Ya kalau misalnya kita ada jam kerja bisa kerja, ya kan. Habis itu jangan bermalas-malasan lah. Itu juga kan untuk kesehatan juga. Ada pergerakan juga. Otomatis itu juga bakalan capek kok. Kalau misalkan yang kita subuh sahur tadi kita makan yang bagus juga semuanya. Jadi insya Allah kuat. Oke, selain tadi udah ada 3 tips ya. Ada berapa tips kira-kira yang akan kakak sampaikan di sini? Masih ada lagi sih. Itu kan masih jam siangnya. Oke. Berarti tadi dari mulai sahur sampai jam siang. Terakhir tuh jam siang. Jam siang. Berarti berikutnya nih yang mendekati buka puasa. Betul. Nih, benar ya. Kira-kira apa aja sih Kak? Tips selanjutnya pada saat berbuka itu harus diperhatikan untuk konsumsi buka puasanya. Karena emang
kalau orang udah non lapar ya seharian ya, terus buka puasa apa aja yang dilihat yang dimakan ya Kak? Makannya jatuhnya emosi. Nafsu. Balas dendam juga. Karena sudah kelaparan seharian ya. Iya, jadi- Kira-kira gimana tuh Kak tipsnya Kak? Ya sama. Jadi ada beberapa yang harus kita perhatikan juga makan nutrisinya. Nah, tapi untuk sesuai yang udah diajarkan lah kalau agama kita ya. Benar. Yang pertama kalau saat berbuka ya jangan lupa kita konsumsi seperti misalkan buka puasa air dulu deh. Air hangat ya, hangat. pertama Jangan ya. air dingin, kenapa? Jadi ada beberapa kan masyarakat udah mau harus kelapa, harus minum dingin. Iya. Jadi itu berefek juga. Misalkan gini, badan kita masih dalam keadaan hangat. Ya suhu orang itu kan 365 sampai 375 normalnya kan. Tapi kalau kita lagi badannya normal, terus ada ya hangat gitu kan, tiba-tiba kita minum air dingin, itu ada reflux juga di bagian lambung, itu nggak boleh juga. Karena baru banget ya, setelah berapa jam kita puasa tiba-tiba Kasih air langsung, dingin, ada. Minimal air hangat deh sama kurma Ah. misalkan. Terus habis itu ya jangan lupa es buah bolehlah setelah itu ya kan. Nah habis itu makan-makan, Indonesia sih gorengan sih yang paling ini ya. Sebenarnya boleh mas, makan gorengan boleh, apa 1, 2 gitu kan. Cuma harus dipenuhi juga nutrisinya. Ya udah kayak seperti makan yang tadi lauk gitu kan, sayur, ada buahnya juga sebenarnya untuk membalikan badan kita yang hilang. Iya. Apalagi cairan elektrolit yang usahain ya minum beberapa gelas juga nggak apa-apa. Oke, berarti itu ya Kak ya tipsnya ya Kak. Tips itu Selama aja. bulan puasa tetap produktif dan sehat ya Kak ya. Betul. Oke Kak Lingga, terima kasih banyak atas tips ya. Betul. Dari tips-tipsnya untuk selama pandemi ini sehat selama bulan Ramadan dan selama Amin. pandemi ya. Oke, semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya di bulan suci Ramadan ini dan bisa bermanfaat juga tips yang tadi dibagikan oleh Kak Lingga ya. Untuk teman-teman juga yang ingin tahu info lebih lanjut mengenai Universitas Hemat Tamrin, teman-teman bisa langsung cek IG kita di Universitas Hemat Tamrin dan juga di web kita di tamrin.ac.id. Nah, dan bagi teman-teman yang tanya, Kak sudah buka pendaftaran atau belum? Untuk tahun ini, tahun di semester ganjil 2021-2022, kita sudah buka pendaftaran. Nah, untuk teman-teman yang berminat langsung bisa datang ke kampus kita, yaitu pendaftar di kampus A. Kita buka Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Dan untuk teman-teman juga yang masih belum sempat datang ke kampus atau jarak yang jauh, kita juga bisa melakukan pendaftaran secara online terlebih dahulu, yaitu di register.tamrin.ac.id ya. Oke, teman-teman, mungkin sampai situ saja pembahasan kita mengenai tips sehat selama bulan Ramadan ya. Kita berdua pamit undur diri kali ini ya. Sebelumnya juga terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye.